Shalom Bapak Ibu Saudara, keluarga besar Hoya, House of Yahweh, Grand Mall Bekasi yang diberkati oleh Bapak Yahweh. Tanpa terasa kita sudah ada di minggu ketiga bulan Oktober 2020. Anugerah yang luar biasa dari Bapak Yahweh buat saudara dan saya. Kalau sampai hari ini kita masih boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, bukan oleh karena kuat dan gagah kita, tapi oleh karena kasih Bapak Yahweh kepada saudara dan saya. Perlindungan, pemeliharaan Bapak Yahweh kepada saudara dan saya. Camkan itu saudara, dan jangan pernah lupa. Saudara, kita ada di ibadah Sabat. Saya percaya dalam kebaktian ini ada berkat Yahweh yang luar biasa buat saudara dan saya. Yuk, sebelum kita mulai kebaktian Sabat kita hari ini, saudara, kita akan datang kepada Bapak Yahweh. Kita mohon kepada Bapak Yahweh supaya Ruh HaKodes mengurapi kita, menyertai kita dalam kebaktian kita hari ini, sehingga ibadah kita menjadi ibadah yang sungguh menyenangkan hati Bapak Yahweh. Kita datang kepada Bapak Yahweh. Bariku Yahweh Amefora, Baruch Yahweh Amefora Leolam Fae, Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Fae. Shalom, shalom, Yerusalem. Peace be to you. When Yeshua comes to take us home, may His praise be found in you. Shalom, shalom, Yerusalem. Peace be to you. When Yeshua comes to take us home, may His praise be found in you. Yeshua datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Yeshua datanglah, bawa saya masuk sana. Oh Yerusalem, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Yeshua datang, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Yeshua datanglah, bawa saya
Bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk. Oh, bawa saya masuk sana. Saya Masuk sana. Haleluya. 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 Baru kata Yahweh Elohenu elek haolam. Diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami Raja semesta alam. Oh, Rabakandara Labasandara Labo. Haleluya. 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 Oh, Rabakandara Labasiki Rabakandara Labasandara Labo. Baruk atau Yahweh Elohenu melek haolam. Diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami Raja semesta alam. Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang selalu menyertai kami. Bapa, kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami keluarga besar Hoya House of Yahweh Grand Mall Bekasi, khususnya keluarga di tempat ini. Aku, istriku Panji Foni Ria Regen, serta keluarga di Bali, Ferry, Cynthia, Aaron, Ebi, Abriel, serta keluarga besar House of Yahweh Grand Mall Bekasi yang sedang mengadakan ibadah di rumah mereka masing-masing. Kami menaikkan syukur kami kepadamu Bapa. Terima kasih kami sebesar-besarnya kepadamu Bapa. Karena anugerah Bapa yang luar biasa buat kami. Perlindungan Bapa yang ajaib atas hidup kami. Pemeliharaan Bapa yang nyata dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Bapa. Terima kasih. Kalau bukan karena Bapa, kami tidak akan pernah ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami rindu Bapa terus menyertai kami. Bapa menuntun kami. Bapa melindungi kami. Bapa memelihara kami. Kami rindu terus ada di dalam rencanamu Bapa. Hari ini Bapa, kami keluarga besar Hoya House of Yahweh Grand Mall Bekasi mohon kepadamu Bapa. Urapi kami kembali, penuhi kami lagi. Penuhi kami kembali dengan Ruach HaKodes, supaya hidup kami terus ada dalam pimpinan Ruach HaKodes. Roh Kuduslah yang menyertai dan memimpin hidup kami, sehingga kami hidup sesuai dengan rencanamu dan sesuai dengan firman-Mu, kehendak-Mu Bapa. Fill me again with the power of Holy Spirit. I need more and more of you. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Now I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Now I'm crying out for more and more of you. Lovely. Lovely are you dwelling places. Thirsty, thirsty, I come after you. Yes, you are my joy, my reward. Your love restoring my soul. Now I'm yours and you are mine. And from my heart
song will rise. I love you, I love you, I love you, I love you, Father. I love you, I love you, Yeshua. I love you, I love you, I love you, and my heart will follow wholly after you. Yeshua, Yeshua, there is none beside you. Righteous ruler of the earth, nation will come and bow down. Name over all name, I sing your praises, and all that I can say to you, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you, and my heart will follow holy. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you, and my heart will follow wholly after you, and my heart will follow wholly after you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Rabakandara siribiki, rabakandara labaralabo. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, rabakandara laba siribiki, rabakandara labo. Baru kata Yahweh Elohenu melek haolam. Diberkatilah Bapak Yahweh Elohim kami, Raja semesta alam, Bapak yang baik, Bapak yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapak untuk waktu yang luar biasa yang Bapak sediakan buat kami. Buat sahabat yang Bapak masih sediakan buat kami. Ini adalah hari perhentian Bapak yang Engkau sediakan buat kami, supaya kami mendapatkan rest, mendapatkan perhentian dari kesibukan kami sepanjang minggu ini. Kami boleh mendapatkan perhentian yang luar biasa dari Bapak. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami rindu Bapak, setiap sahabat seperti ini, kami boleh ada di dalamnya. Kami boleh menikmati perhentian yang daripadamu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Lalu sebentar kami akan membaca dan merenungkan daftarmu yang sudah ditetapkan dalam parasa sahabat ini. Kami keluarga besar Hoya House of Yahweh Grand Mall Bekasi, khususnya keluarga di tempat ini, aku, istriku Panji Foni, Rea Regan, serta keluarga di Bali, Ferry, Cynthia, Aaron, Ebi, dan Abria, serta keluarga besar Hoya House of Yahweh Grand Mall Bekasi yang sedang mengadakan ibadah sabat di rumah masing-masing. Kami rindu melalui perenungan, melalui pembacaan daftar Yahweh, kami boleh menikmati persekutuan yang indah dengan Bapa dalam roh kami, Bapa. Kami boleh menikmati berkat-berkat yang luar biasa melalui daftarmu, isi hatimu yang akan kau sampaikan, yang kau sudah tetapkan, yang kau sudah tuliskan di dalam kitab suci yang akan kami baca dalam parasa sabat ini. Kami mohon juga biar Ruh HaKodes memberikan pengertian lebih jauh kepada kami, supaya kami memahami
apa yang ada dalam hatimu. Dan supaya kami juga rindu, Roh Kudus memberi kemampuan dan kekuatan kepada kami, sehingga kami boleh melakukan semua nefarmu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Adon Yesus Masiah, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang diberkati katakan amin bersama. Amin. Silakan duduk saudara. Parasa Sabat ini, Torah diambil dari kitab Kejadian pasal 1, ayat 1 sampai Kejadian pasal 6, ayat 8. Tapi saya tetapkan untuk Sabat ini, kita baca saja Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31 plus Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 24. Haftara dari kitab Nabi Yeskiel, Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai selesai, ditambah pasal 43 ayat 1 sampai 11. Dan Besora yang luar biasa diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 17. Kalau saudara perhatikan parasa hari ini 17 Oktober 2020, Torah diambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 dan seterusnya, dan Besora diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 17. Kalau saudara ingat apa yang pernah saya sampaikan, saya kagum akan apa yang Bapak Yahweh ungkapkan, saudara-saudara, yang Bapak Yahweh jabarkan. Ya, kalau saudara ingat lagi, saudara lihat lagi khotbah saya tanggal 17 Agustus. Ya, sama tanggal 17. Tapi Agustus 2019 saya bahas tentang tulisan Yohanes di Injil Yohanes. Ya, dan saya mulai dari Yohanes pasal 1 waktu itu. Dan waktu itu saya kaitkan dengan Kejadian pasal 1. Ada hubungan yang luar biasa ketika kita membaca kata pertama dari ayat-ayat tersebut. Ya, nah, kalau hari ini dalam parasa Sabat ini, Nefar Yahweh yang harus kita baca dan renungkan diambil dari Kejadian pasal 1 untuk Torah, dan Besoranya Yohanes pasal 1. Saya percaya ini konfirmasi yang Bapak Yahweh berikan kepada kita semua, dan saya percaya Bapak Yahweh ingin supaya saudara dan saya kita mengerti bagian ini, saudara-saudara. Ya, siapa Yesua yang Bapak Yahweh mau saudara dan saya kita fahami. Kita mulai dari Kejadian pasal 1 ayat 1 pasal 1 ayat 1 sampai 31, dan dilanjutkan dengan pasal 2 ayat 1 sampai 24. Kita baca bergantian. Saya baca ayat 1 dan kita bergantian seterusnya. Pada mulanya Ha Elohim menciptakan langit dan bumi. Dan bumi menjadi tak berbentuk dan hampa, dan kegelapan roh Elohim ada memeram di atas permukaan air. Lalu Elohim berfirman, biarlah ada terang. Maka terang pun ada. Dan Ha Elohim melihat bahwa terang itu baik. Dan Ha Elohim memisahkan antara terang dengan gelap. Dan Ha Elohim menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Ha Elohim, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Dan Elohim menjadikan cakrawala, dan ia itu memisahkan antara air yang ada di bawah cakrawala dengan air yang ada di atas cakrawala. Dan jadilah demikian. Dan Elohim menyebut cakrawala itu langit, dan jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Lalu Ha Elohim berfirman, biarlah air yang ada di bawah langit itu dikumpulkan di satu tempat, dan biarlah tanah yang kering itu tampak, dan jadilah demikian. Lalu Ha Elohim menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Ha Elohim melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Ha Elohim, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda,
tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Dan daratan itu mengeluarkan rumputan, tumbuhan yang mengandung benih menurut jenisnya, dan pohon yang menghasilkan buah menurut jenisnya yang di dalamnya ada benihnya. Dan Elohim melihat bahwa itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Dan Elohim berfirman, biarlah ada benda-benda penerang pada cakrawala di langit untuk memisahkan antara siang dengan malam. Dan mereka ada untuk tanda-tanda, dan untuk musim-musim, dan untuk hari-hari, dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Elohim menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Dan Elohim menempatkan mereka pada cakrawala di langit untuk memberi terang di atas bumi, Untuk berkuasa atas siang dan malam, serta untuk menjadi pemisah antara terang dan gelap. Dan Elohim melihat bahwa itu baik. Dan jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Elohim, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Elohim menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Elohim melihat bahwa semuanya itu baik. dan Elohim memberkati mereka dengan berfirman, berkembang biaklah yang berlipat gandalah, dan penuhilah air di lautan, dan biarlah burung berlipat ganda di bumi. Dan jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Dan Elohim berfirman, biarlah daratan mengeluarkan makhluk hidup menurut jenisnya, hewan dan binatang merayap, dan binatang liar darat menurut jenisnya, dan jadilah demikian. Elohim menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Elohim melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Elohim, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata, yang merayap di bumi. Maka Elohim menciptakan manusia dalam citranya, dalam citra Elohim. Dia telah menciptakannya laki-laki dan perempuan. Dia telah menciptakan mereka. Elohim memberkati mereka, dan Elohim berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan berlipat gandalah, dan penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, dan berkuasalah atas ikan di laut dan atas burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Lalu Elohim berfirman, lihatlah, aku telah memberikan kepadamu segala tumbuhan yang mengandung benih yang ada di seluruh muka bumi, dan segala pohon yang padanya ada buah, pohon yang mengandung benih, itu akan menjadi makanan bagimu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Elohim melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Bukan yang selesai. Kejadian 2. Penciptaan manusia. Demikianlah langit dan bumi dan segala isinya telah diselesaikan. Pada hari ketujuh, Elohim menyelesaikan pekerjaannya yang telah Dia jadikan, dan pada hari ketujuh Dia beristirahat dari seluruh pekerjaannya yang telah dijadikan. Lalu Elohim memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya,
karena di dalamnya dia telah beristirahat dari segala pekerjaannya yang telah Elohim ciptakan untuk menjadikannya. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Yahweh Elohim menjadikan bumi dan langit. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Yahweh Elohim belum menurunkan hujan. Tetapi ada kabut naik dari bumi dan membasahi seluruh permukaan tanah. Dan Yahweh Elohim membentuk manusia dari debu tanah, lalu dia menghembuskan napas kehidupan ke dalam lubang hidungnya, dan manusia itu menjadi jiwa yang hidup. Lalu Yahweh Elohim menata sebuah taman di Eden di sebelah timur, dan di sana dia menempatkan manusia yang telah dia bentuk. Lalu Yahweh Elohim menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Nama yang pertama adalah Pison, itulah nama yang mengitari seluruh negeri Hawila, dan yang di sana ada emas. Dan emas di negara itu baik, di sana pun ada damal dan batu akik. Dan nama sungai yang kedua adalah Gihon, itulah yang mengitari seluruh negeri Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Yahweh Elohim mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dan Yahweh Elohim memberi perintah kepada manusia dengan berfirman, dari segala pohon di taman ini engkau sungguh boleh memakannya. Tetapi dari pohon pengetahuan baik dan jahat engkau tidak boleh memakannya, karena pada hari engkau memakannya, engkau sungguh akan mati. Dan Yahweh Elohim berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya seorang penolong sebagai pasangannya. Lalu Yahweh Elohim membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Dan Yahweh Elohim menimpakan kepada Adam tidur lelap, maka ia tertidur. Kemudian ia mengambil satu dari rusuk-rusuknya, lalu dia menutup daging di bawahnya. Dan Yahweh Elohim membentuk rusuk yang telah dia ambil dari manusia itu menjadi seorang wanita, dan dia membawanya kepada manusia itu. Lalu Adam berkata, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Karena itu dia akan disebut wanita, sebab dari pria dia ini telah diambil. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kita lanjut ke Haftara kitab Nabi Yesaya pasal 42 ayat 1 dan seterusnya, bahkan disambung dengan pasal 43 ayat 1 sampai 11. Saya akan lanjutkan. Pasal 42 ayat 1. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Dia tidak akan berteriak ataupun mengangkat suara, atau menyebarkan suaranya terdengar di jalan.
berubah atau menjadi remuk sampai dia menegakkan keadilan di bumi, dan pulau-pulau akan menanti-nantikan Torahnya. Beginilah firman Ha Elohim Yahweh, yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Yahweh, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk mencelikan mata yang buta, untuk melepaskan tawanan dari penjara, dan mereka yang duduk dalam kegelapan dari rumah tahanan itu. Akulah Bapa Yahweh, itulah namaku, dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, dan pujianku kepada patung. Lihatlah, hal-hal yang terdahulu telah datang, dan aku menyatakan hal-hal yang baru. Sebelum itu semua terjadi, aku membuat engkau mendengarnya. Puji-pujian tentang penyelamatan, ayat yang ke-10. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Yahweh, dan pujilah dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk bukit batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Mereka memberikan kemuliaan bagi Yahweh, dan biarlah pulau-pulau dan mengumandangkan pujiannya. Bapa Yahweh keluar sebagai pahlawan, dan dia akan membangkitkan semangatnya seperti seorang pejuang. Dia akan berseru, ia mengangum atas musuh-musuhnya, dia akan bertindak perkasa. Aku membisu selamanya, aku berdiam diri dan menahan diriku sendiri. Aku akan mengerang seperti seorang wanita yang melahirkan. Aku akan terengah-engah dan sekaligus tersengal-sengal. Aku mau membuat tandus gunung-gunung dan bukit-bukit, dan mau membuat layu segala tumbuh-tumbuhannya. Aku mau membuat sungai-sungai menjadi tanah kering, dan mau membuat kering telaga-telaga. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Mereka akan berbalik ke belakang, mereka menjadi malu dengan aibnya. Mereka yang percaya kepada patung, yang berkata kepada patung tuangan, Engkaulah Elohim kami. Hai orang-orang tuli, dengarlah, dan orang-orang buta, padamlah untuk melihat. Siapakah yang buta selain hambaku, atau yang tuli seperti utusanku yang aku kirim? Siapakah yang buta seperti dia yang berada dalam damai, dan buta seperti hamba Yahweh? Engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Bapa Yahweh telah berkenan demi penyelamatannya untuk memberi pengajarannya yang besar dan mulia. Namun inilah bangsa yang dirampok dan dijarah. Mereka semua akan terperangkap dalam lubang-lubang. Mereka disembunyikan dalam rumah-rumah tahanan. Mereka telah menjadi mangsa dan tidak ada yang melepaskan satu jarahan. Dan tidak seorang pun yang berkata pulihlah. Siapa di antaramu akan mendengar ini, akan memerhatikan dan mendengarkan untuk waktu yang akan datang? Siapakah yang menyerahkan Yakub untuk dirampas dan Israel untuk kepada penjara? Bukankah itu Yahweh? Sebab kepadanya kita telah berdosa, dan orang tidak mau mengikuti jalan yang ditunjukkannya, dan kepada pengajarannya orang tidak mau mendengar. Maka ia telah menumpahkan kepadanya kepanasan amarahnya dan peperangan yang hebat, yang menghanguskan dia dari sekeliling. Tetapi ia tidak menginsafinya, dan yang membakar dia, tetapi ia tidak memperhatikannya. Pasal 1:3. Namun sekarang beginilah Yahweh berfirman,
yang telah membentukmu, hai Yakub, dan yang telah membuatmu, hai Israel. Janganlah takut, karena aku telah menebusmu, aku telah memanggil dengan namamu. Engkau adalah milikku. Ketika engkau melewati air, aku ada bersamamu, dan melalui sungai. Sungai itu tidak akan menenggelamkanmu. Ketika engkau berjalan di dalam api, engkau tidak akan terbakar, dan nyala api tidak akan menyambarmu. Sebab akulah Yahweh, Elohimmu, yang Maha Kudus, Elohim Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dari Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, karena aku besertamu. Aku akan membawa keturunanmu dari timur, dan aku mengumpulkanmu dari barat. Aku akan berfirman kepada utara, serahkanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anak lelakiku dari jauh, dan bawalah anak-anak perempuanku dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Segala bangsa telah dikumpulkan bersama, dan umat telah dihimpunkan. Siapakah di antara mereka yang dapat menyatakan hal ini dan membuat kita mendengar hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka memberikan saksi-saksi mereka, dan biarlah mereka menjadi benar. Dan biarlah mereka mendengar, dan biarlah mereka mengatakan kebenaran. Kamu adalah saksi-saksiku, firman Bapa Yahweh, dan hamba-Ku yang telah aku pilih, supaya kamu dapat mengetahui dan percaya kepadaku, dan memahami bahwa akulah Dia. Di hadapanku tidak ada ilah yang telah dibentuk, dan di belakangku pun tidak akan ada. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain aku. Amin. Kita lanjut ke pembacaan Besora dari Injil Yohanes, pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan 17. Lanjutkan. Yohanes 1 ayat yang pertama. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Ha Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Ha Elohim. Segala sesuatu terjadi oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satu hal pun yang telah terjadi. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dan terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Ha Elohim, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Dan itu bukanlah terang itu, tetapi supaya dia dapat bersaksi tentang terang itu. Dialah terang yang sejati, yang dengan datang ke dalam dunia, Dia sedang menerangi setiap orang. Dia selalu ada dalam dunia, dan olehnya dunia telah jadi, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi Ben Ha Elohim, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang telah dilahirkan bukan dari darah dan bukan dari keinginan daging, bahkan bukan dari keinginan seorang pria, melainkan dari Elohim. Firman menjadi manusia, ayat 14. Dan firman itu sudah menjadi daging dan berdiam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai yang tunggal dari Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang Dia, dan dia berseru-seru sambil mengatakan,
Dia inilah yang telah aku katakan, orang yang datang sesudah aku. Dia telah ada sebelum aku, karena dia ada lebih dahulu daripada aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Torah diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesua HaMasiah. Amin. Berbahagialah mereka yang mendengarkan Devar Yahweh, menyimpannya dan merenungkannya dalam hatinya dan melakukannya dalam hidupnya. Saudara, kita sudah ada di akhir kebaktian Sabat kita. Jadi sekali lagi yang saya mau sampaikan buat kita, ini adalah parasa yang luar biasa, saudara. Renungkan dan dengarkan kembali apa yang pernah saya sampaikan kepada kita semua di 17 Agustus 2019. Ya, hubungan antara Injil Yohanes pasal 1, bagaimana Yohanes menceritakan melalui tulisannya tentang pada mulanya adalah Hadafar, dan Hadafar itu bersama-sama dengan Ha Elohim, dan Hadafar itu adalah Elohim. Dan ayat yang ke-14, saudara-saudara, dari Injil Yohanes pasal yang pertama, Hadafar itu sudah menjadi manusia, menjadi daging, yaitu di dalam Yesua HaMasiah. Jadi kalau Hadafar adalah Elohim, maka Yesua HaMasiah juga adalah Elohim. Sementara Bapa Yahweh, seperti yang ditulis oleh Yohanes ayat 1, adalah Ha Elohim. Ya, dan itu dikaitkan oleh Yohanes dengan kitab Kejadian, saudara-saudara, yang menunjukkan, Yohanes ingin menunjukkan kepada kita bahwa Hadafar itu sudah ada pada saat masa penciptaan. Yesua belum, ya, masih berbentuk Hadafar, firman. Jadi kalau saudara dan saya kita pelajari, saudara pasti akan lebih memahami posisi Yesua, posisi Bapa, dan posisi Ruach HaKodes. Itu saja yang bisa saya sampaikan buat kita semua, saudara. Kita akan akhiri kebaktian kita. Kita bangkit berdiri, kita mengucap syukur kepada Bapak Yahweh untuk ibadah Sabat hari ini. Dan setelah itu kita akan baca doa Bapa kami dalam bahasa Ibrani bersama-sama. Dan saya akan tutup dengan melepaskan doa berkat buat kita semua. Kita bangkit berdiri, saudara. Kita mau datang kepada Bapak Yahweh, mengucap syukur untuk Sabat hari ini. Baruch atah Yahweh Eloheinu melek haolam. Diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami, Raja semesta alam, Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, Bapa yang begitu mengasihi kami. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari Sabat ini. Bapa masih memberikan kesempatan buat kami. Bapa, ajarkan kami untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Kau berikan. Ajarkan kami untuk sungguh-sungguh, semakin hari semakin mengasihi-Mu, Bapa. Semakin hari semakin sungguh-sungguh dalam menyatakan bakti kami kepadamu, dalam menyatakan ibadah kami kepadamu, Bapa. Sekalipun di rumah kami masing-masing, kami percaya Engkau juga tetap hadir dan mengurapi dan melihat kami pribadi lepas pribadi, bahkan sampai kedalaman hati kami. Ampuni kami, Bapa, kalau kami salah dalam melangkah, kalau kami salah bertindak, salah bersikap di dalam ibadah yang Bapa sudah berikan kepada kami. Sekalipun di rumah masing-masing, Bapa, tidak mengurangi kehadiran-Mu di dalam kebaktian seperti ini. Kami bersyukur, Bapa, kami bersyukur dan kami berterima kasih. Kami keluarga besar Hoya House of Yahweh Grand Mall Bekasi, khususnya kami keluarga di tempat ini, aku, istriku Panji Foni, Rea Regan, serta keluarga di Bali, Ferry, Cynthia, Aaron, Ebi, Abriel, serta keluarga besar Hoya House of Yahweh Grand Mall Bekasi yang sedang mengadakan ibadah Sabat di rumah mereka masing-masing. Kami bersyukur, Bapa, anugerah yang luar biasa dari Bapa. Dan biarlah kami setiap kali Sabat yang Kau berikan kepada kami, sekalipun kami masih beribadah di rumah masing-masing, kami jalani, kami lakukan dengan segenap hati kami. Ampuni kami sekali lagi kalau kami meremehkan, kalau kami tidak menghormati Engkau dalam kebaktian-kebaktian kami yang kami adakan di rumah kami masing-masing. Terima kasih, Bapa, terima kasih. Kalau sebentar kami akan kembali beraktivitas, Bapa. Kami rindu, Bapa,
Dan kami mohon kepadamu, sertai kami dalam perjalanan hidup kami di depan ini Bapa. Kami percaya perlindungan dan pemeliharaan Bapa luar biasa buat kami. Kami akan aman, kami akan terlindungi, kami akan terpelihara sempurna roh, jiwa, dan tubuh kami. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Bapak Yahweh terus menyertai kami, Bapak Yahweh terus ada bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam Adon Yesua Masiah kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kita akan baca doa Bapa kami dalam bahasa Ibrani bersama-sama. Avinu semas samayim, yitkada semeka, tafo makuteka, yaseret soneka, kibas samayim, ken baaret, et lehem kukenu, ten lanu hayom, uslat lanu, alhatienu, kimusesokim, gam anaknu, laseras mulanu, velkesienu lidemasa, kimatsilenu minhara, kileka, abavinu, afiadonenu Yesua Hamasiah Hamamlaka, Feagevura, Feateferet, Leolme, Olamin. Amin. Yevareka Yahweh Yus mereka. Yair Yahweh paneveleka bikuneka. Yisa Yahweh paneveleka. Feyasem leka shalom. Besem Yesua Masya ben Elohim Kayim. Aku enagadol Elion Adonenu Adonasabat. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita.